Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti masih bersama Ibu Nisa. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Ibu harapkan anak-anak memperhatikan tayangan video ini dari awal hingga selesai agar materinya bisa dipahami dengan baik. Sebelumnya, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya mari kita lihat tayangannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 7, babnya yang ke-11 ya, yaitu materi hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Nah, dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah ya. Nah, kira-kira ada 3 hal umum yang Nabi Muhammad lakukan ketika beliau berada di kota Madinah. Yang pertama adalah beliau membangun masjid. Kemudian yang kedua adalah beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian yang ketiga adalah membuat perjanjian, yaitu namanya adalah Piagam Madinah. Nah, ketika Rasulullah membangun masjid, ya, masjid ini ya nantinya dinamakan dengan Masjid Nabawi. Nah, masjid oleh Rasulullah itu difungsikan dengan sangat besar ya. Yang pertama adalah masjid itu digunakan sebagai alat untuk mempersatukan umat, tempat bertemunya umat Islam. Yang kedua adalah tempat Nabi Muhammad dan para sahabat ini bermusyawarah mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan di kota Madinah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat untuk mengkaji ilmu agama. Jadi Nabi berdakwahnya itu adalah di dalam masjid. Yang keempat adalah sebagai pusat pemerintahan. Jadi ketika Nabi sampai di kota Madinah, maka Nabi ini kemudian diangkat menjadi pemimpin di kota Madinah. Nah, pemerintahan kota Madinah ini dipimpin oleh Nabi langsung di dalam masjid. Kemudian Nabi juga mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Nah, orang muhajirin ini adalah para penduduk Mekah yang ikut berhijrah bersama Nabi. Nah, sedangkan kaum ansor ini siapa? Kaum ansor adalah penduduk Mekah yang membantu kaum muhajirin dan Nabi Muhammad. Jadi luar biasa sekali perjuangan dari kaum muhajirin ya, yang mereka rela untuk melepaskan harta benda mereka di Mekah, kemudian ikut hijrah ke kota Madinah. Dan luar biasa juga perjuangan dari kaum ansor yang mereka rela membagikan seluruh hartanya kepada kaum muhajirin. Jadi mereka ini muhajirin dan ansor itu sungguh luar biasa sekali pengorbanannya terhadap Islam. Maka Nabi Muhammad pun kemudian mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Yang pertama adalah Abu Bakar dengan Khorijah bin Juhair, kemudian Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik, ya, Bilal bin Rabah dengan Abu Ruwaihah, Amir bin Abdullah dengan Sa'ad bin Mu'adz, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, Zubair bin Awam dengan Salamah bin Salamah, Utsman bin Affan dengan Aus bin Thabit, kemudian Thalhah bin Ubaidillah dengan Ka'ab bin Malik, Abu Huzaifah bin Utbah dengan Ubah bin Bishir, kemudian Ammar bin Yasir dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Nah, kemudian Nabi juga merumuskan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini berfungsi sebagai dasar dari pemerintahan di kota Madinah. Nah, apa saja isinya? Yang pertama adalah kaum Yahudi bersama kaum Muslimin ini wajib turut serta dalam peperangan.
Kemudian kaum Yahudi dari Bani Auf ini diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Kemudian ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi, dan demikian pula dengan kaum muslimin, jadi tidak ada pemaksaan agama ya. Yang keempat, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezoliman. Ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Bagaimana anak-anak, sudah lihat tayangan videonya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Anak-anak jangan lupa hari ini tugasnya dikerjakan, tugas dari kuis dan LKS. Ibu tunggu paling telat sampai jam 12 siang. Tetap semangat ya. Anak-anak jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap menerapkan 5M. Dari Ibu cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.